Selebritas Sandra Dewi yang juga istri Harvey Muiz tersangka korupsi kasus Tata Niaga Timah masih menjadi pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Saudara, hari ini adalah panggilan kedua bagi saksi Sandra Dewi di kasus korupsi Tata Niaga Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Berbeda dari pemeriksaan pertama bulan April lalu di mana Sandra Dewi datang dari pintu depan dan menyapa wartawan. Kali ini Sandra Dewi diam-diam sudah tiba di ruang pemeriksaan dan hadir lebih awal dari agenda pemeriksaan pukul 9 pagi. Tak hanya memeriksa Sandra Dewi, Kejaksaan Agung juga memeriksa Crazy Rich Pig Helena Lim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi timah. Dengan tangan terborgol, Helena Lim membawa sebuah tas kuning dan masuk ke gedung Kejagung. Helena ngomong dong. Bu, diem aja bu, kayak batu bu. Helena ngomong dong. Helena. Hari ini Kejaksaan Agung kembali memeriksa selebritas Sandra Dewi untuk mendalami aliran dana korupsi Tata Niaga izin tambang timah yang menyeret nama suaminya Harvey Muiz sebagai tersangka. Apa saja yang digali penyidik dari Sandra Dewi hingga memerlukan pemanggilan kedua? Kita bahas saudara bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi dan juga Koordinasi Divisi Korupsi Politik ICW Egy Primayoga nanti akan bergabung bersama kita sore hari ini. Selamat petang Bu Yenti. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Bu Yenti, untuk pemeriksaan kedua kalinya bagi Sandra Dewi ini, menurut Anda kira-kira arahnya kemana ini, Bu? Arahnya tentu sejak awal ya ke TPPU ya, dan ini harusnya didorong ya semua korupsi itu ya yang telah terjadi dan terungkapnya itu bukan baru sehari, tapi udah beberapa lama itu pasti ada TPPU-nya. Ini yang kita dorong baik KPK, Kejaksaan Agung maupun polisi. Ini pasti TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan berkaitan dengan Sandra Dewi ini kan kaitannya dengan suaminya. Artinya apa? Ini arahnya adalah aliran dari ketersangkaan suaminya yang korupsi tadi, yang disangkakan korupsi, itu alirannya kemana saja. Dan tentu saja ke siapa saja dalam hal ini sedang diperiksa adalah istrinya. Bisa jadi nanti dari Harvey ini kemana-mana yang lain juga bisa jadi. Jadi memang TPPU itu adalah TPPU aktif adalah orang yang melakukan korupsi atau kejahatan ekonomi kemudian dia mengalirkan. Dalam hal ini kemungkinannya sangkaannya adalah Harvey Muiz mengalirkan, itu namanya TPPU aktif, dan kemudian siapapun yang menerima aliran dari Harvey itu adalah TPPU pasif. Nah, dalam hal ini kan tentu saja ya yang kalau namanya korupsi itu kan selalu digeledah, disita gitu kan. Nah, itu nanti tapi kalau ada TPPU selain digeledah, disita dan kemudian diperiksa yang lain itu pasti akan muncul TPPU-nya. Ya, yaitu dalam hal ini kan dugaannya kan kasat mata ya, terang-terangan gitu, artinya lifestyle istrinya juga luar biasa seperti itu gitu ya. Okay. Itu ya memang belum tentu semuanya. Iya betul, belum tentu semuanya, tetapi paling tidak karena kan kita melihat sangat luar biasa ya istrinya ini, padahal kita tahu kan itu semua adalah hasil dari istrinya sendiri sebagai selebritas kan belum tentu juga. Maka oleh karenanya Kejaksaan Agung dalam hal menyita harta kekayaan karena ini suami istri tentu harus diminta keterangannya untuk istrinya itu. Jangan sampai istrinya itu juga memang menerima dan dengan sangat sadar kemudian membelanjakan gitu. Oke, baik. Soal arahnya kemungkinan besar ke arah TPPU. Kita juga sudah bergabung dengan peneliti ICW Egy Primayoga. Selamat petang, Mas Egy. Selamat malam, Mas. Baik, Mas Egy, apa yang Anda lihat dari kasus case building nih soal Tata Niaga Timah? Saat ini 21 tersangka. Apakah bisa berhenti di sini atau ada pengembangan lain termasuk siapa pemberi perintah HM ini, Mas Egy, menurut Anda? Ya, betul, Mas. Jadi sejak awal kami mendukung penuh penuntasan kasus ini, gitu ya. Jadi itu juga termasuk perluasan tersangka, tidak hanya kepada orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi juga tersangka lainnya. Nah, ini yang saya rasa harus kita dukung penuh kejaksaan dalam menyelesaikannya, dan aktornya saya rasa juga harus ditelusuri, tidak hanya pada aktor bisnis, tapi barangkali ada aktor lain, entah itu aparat penegak hukum, entah itu juga aktor pemerintah, kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu harus ditelusuri lebih jauh. Jadi itu penting bagi saya terutama. Dan yang kedua juga hal lain adalah jangan sampai ketika
para tersangka ini juga sudah diproses secara hukum, lalu ada para penggantinya dalam tanda kutip, mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya nanti akan berbuat sama dengan mereka yang sudah diproses secara hukum. Jadi di sini tata kelola pertambangannya harus kita lihat lagi dan harus diperhatikan secara serius. Jangan sampai pemberian izin dan sebagainya itu tidak Mas Egy, dilakukan secara patut. tapi menurut Anda kenapa soal dalang utama ini belum juga diungkap? Apa yang jadi penyebabnya menurut Anda nih? Ya, itu yang harus kita juga dorong kepada Kejaksaan Agung. Jangan sampai mereka ragu untuk menelusuri aktor utamanya. Barangkali di aktor tersangkanya sudah ada aktor utama yang sekarang sudah ditetapkan, tapi barangkali juga ada aktor utama yang lain. Kita tidak tahu. Jadi kejaksaan jangan sampai ragu, jangan sampai tebang pilih. Kita harus menuntaskan kasus ini secara patut. Oke, Bu Yenti, soal TPPU siapa yang bisa dijerat? Tadi kan ada singgung ada aktif, ada pasif. Kemudian Dirdik Jampitsus juga menyinggung soal keluarga, orang terdekat bisa saja dijerat, Bu Yenti. Iya, Kriterianya. jadi kan gini, tersangkanya kan 21 orang ya. 21 orang itu kalau memang tersangkanya itu 21 terlibat korupsinya, yang mungkin nanti juga harus dikembangkan seperti dari ICW tadi, misalnya siapa sih yang menjaga sampai baru sekarang ketahuan, itu kan pasti ada yang backingnya siapa, atau beneficial ownership-nya siapa gitu kan selama ini. Itu yang harus kita lihat supaya kita tahu nantinya siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap tata niaga perizinan timah pada perizinan pada PT Timah ini. Dan kemudian berkaitan dengan TPPU-nya yang 21 itu termasuk ini kan Harvey Muiz, kalau 21 ini mengalirkan kemanapun termasuk Helena kemanapun itu mereka aktif. Artinya apa? Yang ada TPPU itu bukan hanya Muiz aja gitu. Jadi kita juga harus jangan tebang pilih dan nanti baru yang menerima juga siapa saja dari 20 orang ya dikurangi ini itu yang menerima siapa. Jadi bukan hanya pasangannya Pak Harvey Muiz saja atau keluarganya Harvey Muiz saja, tapi yang lain juga harusnya seperti itu menerapkan TPPU pasifnya. TPPU pasif itu siapapun yang menerima. Dan tadi saya dengar ya penyampaiannya tadi Kejaksaan Agung sedang hati-hati terhadap harta kekayaan yang sedang diperiksa yang dimiliki atau di dalam di dalam ininya Sandra Dewi ya dalam jadi ini kuasa bakal Sandra diklarifikasi Bu Yenti, misalkan mana harta yang didapat dari pribadi atau harta dari suaminya terkait dengan kasus ini, seperti itu Bu Yenti? Iya, segini. Jadi kalau korupsi saja, penyitaan korupsi saja itu misalnya korupsi nggak ada TPPU saja, tersangka korupsi itu akan ditanya tentang harta kekayaan dia dan keluarganya. Itu udah basically itu dasar pendalaman untuk korupsi. Apalagi ada TPPU. Itu akan TPPU berarti kan bukan hanya korupsi, dari HP juga mengalir dan yang diperiksa adalah yang menerima aliran. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa orang yang menerima aliran dana itu tidak hanya harus tahu gitu. Undang-undang tidak mengatakan itu. Barang siapa menerima dan mengetahui atau patut menduga bahwa yang diterima itu berasal dari hasil kejahatan sebagaimana pasal 2 ayat 1. Artinya apa? Yang menerima jangan ditanya harus tahu saja, tetapi juga dinilai oleh penegak hukum bahwa dia itu sebetulnya patut menduga. Itu namanya have reason to know. Itu yang namanya kalau dia sudah patut menduga ini janggal kalau suaminya tiba-tiba seperti ini dan sebagainya, tapi tidak peduli dan tetap aja melakukan, ya dia kena kata-kata tidak peduli itu sesuai. Tak perlu pengakuan dari penerima ini bisa dijerat Bu Yenti? Ya enggak. Kalau ngaku kan belum tentu juga dia ngaku kan. Belum tentu ngaku karena pengakuan kan terakhir dan ini saksi kan. Artinya gini, nanti penyidik itu menyidik, dan menilai harta ini yang pada si istrinya ini, apakah memang istrinya tidak patut menduga bahwa menurut istrinya clear saja, ataukah seharusnya istrinya itu sudah curiga. Jadi harus gitu. Dan gini, saya ingin mengingatkan agar kita tuh menegakkan hukum itu equality before the law ya. Dulu waktu kasusnya Bank Citibank ya, istrinya suaminya Malindadi itu kena loh pasal 5. Jadi jangan kita ini kemudian tidak
tidak patuh ya pada asas yang ada bahwa hukum itu sama diterapkan dalam hal ini siapapun yang menerima dan mereka itu patut menduga atau curiga. Ini soal progres TPPU bagaimana? Apakah sudah seterbuka kasus korupsi yang saat ini tengah diusutnya? Nanti kita akan bahas juga, Mas Egy, Bu Yenti, tetap bersama kami di Kompas Petang. Presiden